Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Gifari Tanasale bersama channel edukatif, transformatif dan dialektis. Adapun topik yang akan saya angkat atau saya berbagi dengan kawan-kawan, dengan saudara-saudara adalah berkaitan dengan momentum tanggal 30 September 2022. Nah, kita perlu tahu bahwa setiap tanggal 30 September khususnya di dalam negara kita selalu diperingati sebagai hari di mana terjadinya pembantaian, kemudian penculikan 7 jenderal yang belakangan diberi gelar sebagai pahlawan revolusi. Ya, mereka itu adalah seperti Pak Ahmad Yani, kemudian Pak Abdul Haris Nasution, kemudian Pak Panjaitan, Tandean dan lain-lain. Ya, itu diperingati sebagai sebuah momentum yang sangat penting bagi kita generasi maupun para tokoh sejarah, agamawan, dan lain-lain. Karena peristiwanya terjadi pada 1965, yang di dalam setiap literatur sejarah, baik sekolah menengah maupun di dalam literatur sejarah-sejarah yang spesifik itu disebut sebagai G30 SPKI atau Gerakan 30 September. Topik ini akan saya bagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah tentang sejarah daripada apa yang sering kita dengar, yaitu komunisme. Kemudian masuknya komunisme ke Indonesia, kemudian peristiwa 1965 penculikan 7 jenderal. Itu yang akan saya berbagi melalui channel saya ini, memperingati 30 September 2022 ya. 30 September 1965, 30 September 2022. Saya membahasnya khususnya tentang persoalan sejarah komunisme ini. Saya angkat dari salah satu buku pemikiran politik barat yang ditulis oleh salah satu senior HMI juga, yang beliau juga menulis tentang biografi politik Profesor Yusril Iza Mahendra, yaitu Dr. Firdaus Siam. Saya menukil ya dari dalam bukunya yang menjelaskan secara, bagi saya secara detail, sejarah kelahiran daripada komunisme itu sendiri. Komunis mulai populer dipergunakan setelah revolusi di tahun 1830 di Prancis. Suatu gerakan revolusi yang menghendaki perubahan pemerintahan yang bersifat parlementer dan dihapuskannya raja. Akan tetapi yang terjadi malah dihapuskannya sistem republik dan Louis Philippe naik sebagai raja. Ini melahirkan gelombang munculnya perkumpulan revolusioner rahasia di Paris pada tahun-tahun 30-an, terutama di tahun 40-an. Istilah komunis itu dipergunakan terhadap perkumpulan-perkumpulan serta paham yang dianutnya, terutama terhadap pengikut Etienne Cabet. Etienne Cabet 1788-1856, yang juga terkenal sebagai golongan dicari. Cabet memperjuangkan suatu masyarakat sosialis yang menempatkan segenap aktivitas penting dari kehidupan di tangan negara. Hak milik tidak diakui sama sekali. Persamaan dijaga antara lain dengan memaksakan pakaian yang sama untuk semua orang. Persyaratan pekerja pun sama buat semua orang. Perjuangan Cabet kurang berhasil, terutama di kawasan Amerika. Cabet termasuk dalam golongan sosialis utopis. Di masa itu yang jelas
istilah komunisme itu lekat pada nama golongannya. Istilah komunis awalnya mengandung dua pengertian. Pertama, ada hubungannya dengan komune, suatu satuan dasar bagi wilayah negara yang berpemerintahan sendiri, dengan negara itu sendiri sebagai federasi komune-komune itu. Kedua, bersamaan dengan pengertian pertama dari istilah komunisme, ia menunjukkan milik atau kepunyaan bersama. Pengertian yang pertama lebih erat hubungannya dengan serikat rahasia dan serikat yang hidup terbuang, seperti perkumpulan Liga Komunis 1847 di kalangan orang-orang Jerman yang hidup dalam buangan di luar negeri, Paris. Manifesto Komunis merupakan garis perjuangan Liga itu. Pengertian kedua dari istilah komunisme, ia menunjukkan milik atau kepunyaan bersama, dan ini dipergunakan oleh Cabet dan pengikut-pengikutnya. Di Inggris, istilah komunisme dipergunakan di tahun 1840-an bagi pengikut Cabet. Pada esensinya, komunisme adalah sebuah aliran berpikir berlandaskan kepada ateisme yang menjadikan materi sebagai asal segala-galanya. Ditafsirkannya sejarah berdasarkan pertarungan kelas faktor ekonomi. Karl Marx dan Friedrich Engels adalah tokoh utamanya dalam mengembangkan paham ini. Sebagaimana dikemukakan Luer, inti daripada materialisme sejarah berdasarkan premis teoritis dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, sebab terjadi perubahan dan proses sejarah harus dilacak dalam bentuk serta cara produksi ekonomi masyarakat, bukan dalam gagasan atau filsafat. Kedua, setiap masyarakat selalu dicirikan oleh adanya basis serta suprastruktur, di mana basis menentukan suprastruktur. Ketiga, perubahan itu disebabkan oleh adanya antagonisme, kontradiksi kelas sosial, atau proses dialektis antara kekuatan-kekuatan serta hubungan-hubungan produksi. Keempat, masyarakat kapitalis melahirkan kondisi-kondisi material yang pada akhirnya menghancurkan masyarakat tersebut, karena dalam masyarakat kapitalis selalu berlangsung kontradiksi internal, yakni pertarungan atau konflik tidak pernah henti antara kekuatan sosial yang terdapat dalam masyarakat kapitalis itu sendiri. Oleh sebab itu, Marx mengatakan bahwa sejarah seluruh masyarakat yang ada tidak lain adalah sejarah perjuangan kelas. Berbeda dengan masyarakat agraris yang telah menetap, menurut Karl Marx, pemilikan tanah akan menjadi kunci pembentukan lembaga dan pemikiran politik, sosial, hukum, dan kebudayaan. Dalam masyarakat industri modern, lebih dari 200 tahun terakhir ini, pemilikan alat-alat produksi industri telah memegang peranan penting atau menjadi kunci utama. Kaum kapitalis tidak hanya menentukan tujuan ekonomi dari masyarakat, tetapi secara politik menguasainya serta menetapkan ukuran dan nilai-nilainya, nilai-nilai sosial. Tujuan akhir tentu untuk mempertahankan ideologi yang diilhami kesakralan dan keadilan pemilikan harta kaum kapitalis. Demikian pola imperialisme terutama terjadi karena kepentingan dari persaingan ekonomi, dan ini merupakan aspek inti dari kapitalisme. Dapat dilihat dalam sejarah berbagai penaklukan kolonial yang dilakukan negara-negara kapitalis maju seperti Belanda, Inggris, dan Prancis dalam abad ke-18-19 terutama dapat dihubungkan dengan kekuatan ekonomi. Maka analisis Marx yang terpenting adalah materi atau ekonomi menentukan perkembangan dan perubahan sejarah. Itulah sebabnya bila imperialisme dan kapitalisme akan dihancurkan, faktor produksi harus direbut oleh mereka yang ditindas akibat sistem kapitalisme itu, yakni revolusi melalui perjuangan kelas kaum buruh. Itulah sejarah ya, sekilas sejarah komunis yang dipaparkan oleh Pak Firdaus Syam.